Selamat siang teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan membicarakan secara khusus tentang masyarakat adat Papua. Nah, tapi sebelum sampai ke situ, saya akan perkenalkan dulu channelnya saya, namanya Hesa Channel. Jadi teman-teman boleh mengikuti dan kalau bisa subscribe dengan tekan tombol loncengnya. Nah, untuk lebih lanjut, saya akan perkenalkan nama saya Jan Sedik. Saya salah satu dari bagian dari masyarakat adat di Papua. Nah, uh, ketika kita berbicara tentang masyarakat adat, banyak orang yang merasa itu kuno dan kolot dan lain sebagainya. Saya tidak tahu generasi sekarang dia berpikir tentang masyarakat adat itu seperti apa. Dia mengerti atau tidak. Apa sih masyarakat adat ini? Nah, di sini saya mau beritahu kepada teman-teman, kepada netizen, bahwa uh, masyarakat adat itu adalah representasi dari alam semesta yang ada di bumi ini. Setelah ada masyarakat adat, baru ada masyarakat modern seperti kita sekarang ini. Tapi semua dari kita ini berasal dari masyarakat adat. Nah, dan juga ada kasus yang sama bahwa banyak orang yang tidak mau mengakui dirinya bahwa saya adalah masyarakat adat. Alasannya apa? Dia berpikir bahwa kalau saya mengaku saya masyarakat adat, saya berasal dari suku ini, saya marga ini, atau saya punya tanah di sini, orang akan ketawa, kamu ini kuno banget ya, kamu ini kampungan ya, kok masih seperti itu ya. Nah, di sini saya mau beritahu bahwa seluruh tanah, seluruh masyarakat yang ada di Papua itu adalah tanah adat dan masyarakat adat. Kenapa atau bagaimana ini dikatakan bahwa saya ini tanah adat, kami ini masyarakat adat. Dari mana sih mereka mengenal itu? Nah, untuk kita berbicara tentang masyarakat adat itu sendiri ada adatnya, ada masyarakat dan ada tanah. Nah, kedua ini lahir dengan mempunyai filosofi. Kedua ini lahir dengan mempunyai filosofi. Jadi tidak ada masyarakat adat yang dia datang saja begitu. Lalu dia mengklaim bahwa ini saya punya tanah adat. Tidak ada. Tidak ada. Nah, yang ada adalah ada manusia dan ada tanah dan filosofi bagaimana asal-usul dari manusia itu. Nah, saya kasih sedikit gambaran. Misalnya saya Marga Sedik. Nah, Marga Sedik itu berdasarkan cerita filosofinya, kami itu berasal dari Sagu. Kami berasal dari Sagu. Oleh karena itu kami sangat menghargai Sagu. Nah, dengan Sagu ini tumbuhnya di mana? Nah, disitulah asal muasalnya kami. Misalnya saya Marga Sedik, saya berasal dari Sagu, saya berasal dari Kampung Ruf. Ruf itu di mana? Ruf itu di Kabupaten Tambrau, di Papua Barat. Dan letaknya di distrik Miyah. Itu adalah salah satu kampung. Nah, di situ saya berasal. Dan di sekitar situ adalah tanahnya saya. Nah, itu adalah cerita asal-usul bagaimana saya mengklaim tempat itu sebagai tanahnya saya. Itu adalah tempatnya saya, tempat nenek moyangnya saya. Dan saya harus menjaga dan merawatnya dengan baik. Nah, begitu juga dengan teman-teman, dengan keluarga yang lain yang mempunyai marga dan mempunyai tanah. Jadi asal-usulnya macam-macam. Ada yang dia berasal munculnya dari batu, ada yang berasal dari kayu, ada yang berasal dari burung, ada yang berasal dari macam-macam. Dan itu punya cerita. Itu punya cerita masing-masing, cerita tentang asal-usul. Nah, jadi di sini teman-teman harus tahu kenapa saya punya marga. Marga ini berasal dari mana? Dan dengan itu teman-teman akan tahu kalau oh ternyata saya marga ini, saya berasal dari sini dan saya punya tanah adat di sini. Dan saya punya keluarga ini dan ini. Nah, kalau kita sudah bicara tentang masyarakat adat, berarti di sini kita berbicara tentang silsilah keturunan, asal usul dan kepemilikan tanah. Nah, teman-teman mau tahu di Papua itu untuk kepemilikan tanah itu seperti apa? Nah, di sini saya mau jelaskan teman-teman. Jadi kepemilikan tanah dan asal usul itu
yang tadi saya sudah jelaskan, pertama asal-usulnya saya, contohnya saya, marga Sedik berasal dari sagu, dan sagu itu tumbuh di mana, itu wilayah itu adalah wilayahnya saya. Daerah itu adalah daerahnya saya, dan itu yang kemudian orang modern menyebutnya kami sebagai masyarakat adat. Nah, kepemilikan tanah itu ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, karena berdasarkan filosofi, tadi asal-usul. Yang kedua, berdasarkan perkawinan. Dan yang ketiga, penghargaan yang diberikan kepada budak. Jadi orang Papua itu dulu ada, yang jual beli budak itu ada. Sebelum mengenal peradaban, peradaban sebelumnya yang kami lakukan ada tuh budak, jual beli budak. Jadi ketika saya mengambil budak, dan dia sudah bersama saya, berarti tanah di sekitar itu dia akan garap, dan penghargaannya saya terhadap dia, dia juga menjadi bagian dari saya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi ketika di Papua, kalau dibicarakan bilang ada tua marga, dibicarakan bilang kalau uh, ini dia bukan berasal dari sini. Saya berharap semoga tolong diperhatikan 3 aspek ini. Karena dengan 3 aspek ini, setiap orang saling mengakui dan menghargai. Kalau tidak, akan ada perampasan, pembunuhan, dan pembantaian karena tanah. Begitu, terkait dengan persediaan lahan yang semakin menipis. Nah, di sini teman-teman akan ikuti lebih lanjut. Untuk channel-channel berikut, saya akan berbicara tentang marga dan peta. Peta tanah adat maupun tapal batas di Papua. Itu menjadi masalah yang sekarang sedang terjadi. Jadi kalau teman-teman penasaran, kira-kira kita bicara tentang marga itu seperti apa, dan batas tanah adat antara satu marga dan marga yang lain itu bagaimana, dan bagaimana kepemilikan bersama, teman-teman jangan lupa ikuti terus channel ini. Hesa Channel. Salam masyarakat adat.